Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu pengajian perumahan Villa Durian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Hari ini kita memasuki yaitu surah An-Nisa ayat 148 sampai dengan 154 ya. Kita akan baca dulu, kemudian nanti kita maknai lalu kita jelaskan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaikum kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahratan faqadashumus sa'iqatu bidzulmihim thumma taqadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul azim. La yuhibbullah, tidak menyukai Allah al-jahra, yaitu dengan terus terang, bisu'i, dengan keburukan, minal qauli, dari perkataan, illa, kecuali, man, orang yang dzulima, dia dizalimi. Wa kana Allah, dan adalah Allah, syami'an, maha mendengar, aliman, maha mengetahui. In, jika tubdu, kalian tampakkan khairan, kebaikan, au tuhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, au ta'fu, atau kalian yaitu maafkan, ansu'in, dari keburukan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, adalah afuwan, maha pemaaf, qadiran, maha kuasa.
Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yakfuruna mereka kafir billahi kepada Allah wa rusulihi dan para rasulnya, wa yuriduna dan mereka bermaksud ayufarriku untuk mereka membedakan bainallah di antara Allah wa rusulihi dan para rasulnya, wa yaquluna dan mereka mengatakan nu'minu kami beriman bi ba'din dengan sebagian, wa nakfuru dan kami kafir bi ba'din dengan sebagian yang lain, wa yuriduna dan mereka bermaksud ayat takhidu untuk mereka jadikan baina dzalika di antara yang demikian itu sabilan jalan, ulaika mereka itulah hum mereka al-kafiruna orang kafir hakon yang sebenar-benarnya. Wa atadna dan kami sediakan lil kafirina bagi orang-orang yang kafir adzab muhinan siksa yang menghinakan. Waladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman billahi kepada Allah wa rusulihi dan para rasulnya, walam yufariku dan tidak mereka membedakan baina di antara ahadin seorang pun minhum dari mereka, ulaika mereka itulah saufa kelak yu'tihim yaitu Allah berikan atau dia berikan kepada mereka ujurahum pahala mereka, wa kana Allah dan adalah Allah ghafuran maha pengampun rahiman maha penyayang. Yas'aluka meminta kepadamu ahlul kitab yaitu ahli kitab, meminta kepadamu ahli kitab antunazzil untuk engkau turunkan alaihim atas mereka kitaban kitab minas sama dari langit. Faqad maka sungguh sa'alu mereka telah meminta Musa kepada Musa akbaro lebih besar min dzalika dari yang demikian itu. Faqalu mereka mengatakan arinallah perlihatkanlah kepada kami Allah jahrotan dengan terang-terangan dengan jelas. Faqadatsum maka menyambar mereka sya'iqatu petir bidzulmihim dengan kezaliman mereka. Summa kemudian ittakhadhu mereka menjadikan al-ijla anak sapi mimba'di dari sesudah ma apa yang ja'athum datang kepada mereka al-bayinat bukti-bukti. Fa'afauna maka kami maafkan amzalika atas yang demikian itu. Wa ataina dan kami berikan Musa kepada Musa sultanan bukti mubinan yang nyata. Wa rafa'na dan kami angkat fauqahum di atas mereka at-tura gunung Tursina bimitsaqihim dengan perjanjian mereka, mengambil perjanjian mereka. Wa qulna lahum dan kami katakan kepada mereka udkhulu kalian masuklah al-baba yaitu melalui pintu sujadan dengan sujud. Wa qulna dan kami katakan lahum kepada mereka la ta'du jangan kalian melampaui batas fi sabti di hari Sabtu. Wa aqadna minhum dan kami ambil dari mereka mitsaqon perjanjian ghalidon yang kokoh. Nah itulah Bapak Ibu khususnya ibu-ibu di Villa Durian yang dirahmati oleh Allah ya, makna secara labdiah dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi ayat yang kita baca. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasannya ya. Kita ambilkan dari kitab tafsirnya beliau Imam Ali As-Sobuni Sofatu Tafasir. Jadi pada ayat 148 itu Allah berfirman la yuhibbullahu jahra la yuhibbul jahra bisu'i minal qauli ila man zulima. Yakni Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Beliau tafsirkan yakni Imam Ali As-Sobuni menafsirkan yaitu ayat la yuhibbullahul fuhsya fil qauli wal idai bilisani ilal madlum fa innahu yubahu lahu ayat jahara biduai ala zalimihi wa yadkuruhu bima fihi minas su'i. Jadi Allah tidak menyukai Bapak Ibu, jadi Allah tidak menyukai apa? Yaitu perkataan keji
dan lisan yang menyakiti. Jadi perkataan yang keji dan lisan yang menyakiti, ya, kecuali bagi orang yang didolimi. Jadi perkataan keji itu maksudnya dosa atau ucapan yang keji, yang ucapan itu menyakitkan. Itu Allah tidak suka. Kecuali kalau orang itu terdolimi, maka dia berhak mengucapkan doa kepada orang yang mendoliminya agar orang yang mendolimi itu tertimpa keburukan. Jadi kalau ada orang terdolimi, maka dia orang yang didolimi ini boleh dia mendoakan orang yang mendolimi dengan doa keburukan. Jadi al-madlum ini, karenanya hati-hati ya. Kita jangan sampai mendolimi orang, karena sesungguhnya ketika kita berbuat dolim itu, kemudian orang yang terdolimi tadi mendoakan keburukan, secara hukum dibolehkan, dan doanya orang yang terdolimi itu makbul, ya. Maka hati-hati. Nah, kalau Ibnu Abbas mengatakan makna ayat ini adalah la yuhibbullahu ayyada'u ahadun ala ahadin ila ayakuna madluman. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa penggalan ayat di atas itu bermakna bahwa Allah tidak menyukai doa orang kepada orang lain, maksudnya doa seseorang, doa yang buruk kepada orang lain, kecuali apabila dia itu dianiaya. Jadi kalau misalnya tidak apa-apa, tahu-tahu Bapak Ibu misalnya mendoakan orang lain doa keburukan itu tidak boleh. Tapi kalau dia teraniaya boleh. Dia terdolimi itu boleh mendoakan keburukan. Ya. Nah, jadi maka saya bilang tadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita mendolimi seseorang, karena doanya orang yang terdolimi itu makbul. Ya, doanya orang yang terdolimi itu makbul. Nah, maka tadi jangan sampai kita mendolimi orang, ya, karena doa orang yang terdolimi itu makbul, ya. Apalagi kalau misalnya gini, jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin jangan mendolimi rakyat, karena rakyat yang terdolimi itu doanya makbul. Nah, jadi rakyat yang terdolimi itu doanya makbul. Nah, kalau sampai ada pemimpin yang dia itu mendolimi rakyatnya, nah maka dia, pemimpin ini kemudian didoakan oleh rakyatnya dengan doa keburukan, nah itu makbul, bisa terkabul. Nah, itu kenapa harus hati-hati kita kalau sebagai pemimpin, ya, jangan sampai mendoakan, maksudnya berbuat zalim terhadap rakyat. Nah, kemudian wa kana Allah syami'an alima. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Syami'an li du'ail madlum aliman bizzalim. Jadi Allah itu maha mendengar doanya orang yang terdolimi dan maha tahu siapa yang dolim. Karenanya tidak akan pernah salah. Ya, tidak pernah salah ketika Allah itu akan menimpakan bahaya kepada orang yang mendolimi itu. Karena Allah maha mengetahui siapa yang terdolimi dan siapa yang mendolimi. Nah, in tubdu khairan aw tuhfuhu aw ta'fuhu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. In tubdu, dan jika kalian tampakkan, in tubdu khairan aw tuhfuhu aw ta'fu an su'in. Jika kalian tampakkan, ya, melahirkan, menampakkan itu maksudnya adalah melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, ya. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Al-Asy'abini, in adhartum ayuhan nasu amalal khairi au ukhfitumuhu au afaitum amman asaa ilaikum. Jadi jika kalian tampakkan, ya, in adhartum, jika kalian tampakkan ayuhan nas, wahai manusia, amalal khair, yaitu perbuatan baik, au afaitumuhu, atau kalian menyembunyikan amalan baik itu, au afaitum amman asa ilaikum, atau
kalian maafkan orang yang berbuat buruk kepada kalian tuh, fa innallaha kana afuwan qadira. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, ya, kana adalah afuwan maha pemaaf, qadiron maha kuasa. Kana mubaligon fil afwi ma'a kamalin qudratihim alal muakhidah. Jadi adalah Allah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha pemaaf, meskipun dia Allah itu adalah maha kuasa untuk menghukum manusia. Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari redaksi ini, Allah Subhanahu wa taala itu mendorong orang itu menjadi pemaaf. Jadi kalau bahasa bebasnya gini, selagi Allah itu loh, selagi Allah yang memberikan segala sesuatu kepada manusia, ya, itu saja itu memaafkan ketika manusia berbuat kesalahan. Padahal Allah itu memberikan semuanya, kehidupan, nafas, rizki, kesehatan, semua itu pemberian dari Allah. Tapi begitu manusia melakukan kezaliman, kemudian datang kepada Allah, dia itu minta maaf, kemudian dia bertobat, Allah maafkan. Tapi ada kalanya manusia itu, yang kita ini, ada orang dia itu berbuat kesalahan kepada kita, kemudian dia minta maaf, ada orang yang tidak bisa memaafkan. Padahal orang yang dia mintai maaf ini tidak memberi apa-apa, ibaratnya atau sedikit dibanding yang Allah berikan kepada orangnya itu. Jadi ada kadang orang tuh lebih keras daripada batu hatinya, tidak menjadi pemaaf. Padahal tidak memberikan apa-apa atau memberikan sesuatu yang sangat sedikit kepada orang itu. Nah, itu kayak ada kejadian gini, ya. Di dalam kitabnya Imam Ghazali, ya, tidak salah, saya lupa hadisnya, perawinya, ya. Tapi diceritakan ada seorang, kalau nggak salah beragama Majusi. Dia itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Orang ini dalam kondisi kesulitan ekonomi atau katakanlah kelaparan, ya, kemiskinan sedang menimpa. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim minta makan. Dan Nabi Ibrahim itu mensyaratkan, aku akan beri kau makan asalkan kau masuk Islam dulu, atau maksudnya mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu berserah diri kepada Allah, beragama tauhid, tidak menyembah api. Mensyaratkan baru saya mau kasih makan. Akhirnya si orang itu mengatakan, ya nggak mau kalau itu jadi syarat. Akhirnya kemudian pergi. Nah, begitu orang ini pergi, maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, menegur Nabi Ibrahim setelah menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditegur Nabi Ibrahim? Dibahasakan gini, Allah itu loh, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, selama kurang lebih usianya orang itu 70 tahunan. 70 tahun mereka itu, orang ini itu menyekutukan Allah, itu masih Allah kasih makan, oh. Allah kasih makan, ya, selama 70 tahun, padahal menyekutukan Allah. Lah ini loh, ya, datang ke Nabi Ibrahim, ini kok mensyaratkan, padahal Allah tidak pernah membuat mensyaratkan ketika mau memberi rezeki itu. Syarat kamu harus beriman dulu, kalau nggak beriman nggak saya beri rezeki, enggak, ya. Tapi Nabi Ibrahim berikan syarat. Nah, ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim mencari orang itu, kemudian ketemu. Setelah ketemu kemudian dipersilakan rumahnya. Kenapa? Karena telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditegurnya? Karena selama ini Allah itu masih memberikan rezeki pada si hambanya itu, yang meskipun dia menyekutukannya, itu masih beri kok. Ini kok membuat persyaratan. Tapi akhirnya justru kejadian ini membuat si hamba Allah itu kemudian beriman. Jadi wallahu alam bishawab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini bahwa fa innallaha kana afuwan qadira. Sungguhnya Allah itu adalah maha pemaaf, maha kuasa. Ya. Maksudnya kana mubalikon fil afwai, Allah itu benar-benar pemaaf, ya, kama kudratu kamalin. Jadi pada saat kamalin, pada saat Allah itu mampu untuk menyiksanya, untuk tidak makan. Qala Al-Hasan ya'fu anil janajisi ma'a kudrati alal intiqami fa alaikum antanadatum, ya, bi sunnatillahi ta'ala. Nah, jadi maksudnya bahwa di ayat ini kata Al-Hasan,
Allah memaafkan orang yang berbuat kejahatan. Padahal Allah itu maha kuasa, berkuasa. Allah itu mampu untuk menghukumnya. Jika demikian maka kalian ikutilah sunnah Allah. Ya, sunnah Allah. Karena itu dalam ayat ini Allah menganjurkan hambanya untuk menjadi orang pemaaf. Oleh karena itu di ayat ini ya Allah meminta kepada hambanya hatta ta'ala 'alal afwi wa asara ila annahu afun ma'a qudrati fa kaifa la ta'funa ma'a du'fukum wa azizukum. Jadi di ayat ini Allah berikan isyarat mendorong hambanya itu untuk menjadi pemaaf. Untuk menjadi pemaaf ya. Untuk mudah memaafkan padahal dia Allah yang Maha Kuasa saja memaafkan. Maka bagaimana bisa seorang hamba tidak mau memberi maaf padahal mereka adalah makhluk yang lemah hamba. Allah yang kuasa untuk menyiksa saja. Allah yang kuasa untuk misalnya tidak maafkan karena Allah yang kuasa memberikan apa yang sudah memaafkan. Nah, ini kenapa hambanya yang lemah itu tidak tidak mau memaafkan. Nah, itu ditegur. Sedangkan Allah Maha Pengampun padahal Allah itu maha kuasa untuk memberi siksa kepada hambanya. Nah, jadi ayat ini ada dorongan kepada kita itu untuk menjadi pemaaf. Jadi terkait dengan itu kan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran yang sudah kita lewati, ibu-ibu masih ingat ketika Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jadi di dalam surah yaitu Ali Imran ayat 133 itu kan Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Dan kalian bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin dan surga arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi, dijelaskan di ayat ini, tanda-tanda muttaqin itu alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai. Jadi orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah fis sarai wa dharai, di kala lapang dan di kala sempit. Nah, di kala lapang dan di kala sempit. Ya, ketika sedang mudah rezekinya, ketika sedang sulit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang menjadi pemaaf atas kesalahan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ya, para ulama tafsir ini menjelaskannya begini terkait dengan masalah yaitu kedudukan orang yang ketika dia itu disakiti atau apa itu, maka yang pertama adalah derajat yang paling rendah terkait dengan marah itu adalah al-kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Orang dikala dia bisa marah, dia mampu menahan amarah. Itu yang paling rendah. Yaitu berarti di dalam hatinya itu masih ada rasa marah yang ada di dalam hati. Jadi misalnya di hati itu masih kepel-kepelan ini pitu ya, mededek hatinya. Nah, itu dia menahan tapi tidak keluar dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, yang kedua yang lebih bagus adalah wal afina 'anil nas. Jadi yang mulai dia bisa menghilangkan rasa marah di dalam hati itu, memaafkan. Ya, memaafkan. Dan pemaaf itu berdasarkan hasil riset, orang pemaaf itu memiliki sistem imunitas tubuh yang lebih bagus daripada orang yang al-kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Apalagi orang yang pemarah. Yang paling parah orang yang pemarah. Orang yang menahan marah saja itu masih sistem imunitas tubuhnya itu belum bagus. Nah, yang paling bagus itu yang dia wal afina 'anil nas, pemaaf. Ya. Kemudian ya. Nah, di mana ayat ini bicara disuruh menjadi pemaaf. Ketika Allah berfirman, "In tubdu khairan wa autufuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira." Nah, ini adalah dorongan kepada manusia supaya menjadi pemaaf.
mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mencontoh maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang pemaaf. Meskipun kita tidak akan pernah bisa ya sempurna, tapi didorong untuk menjadi pemaaf. Ya. Bahkan dalam salah satu riwayat, orang yang pemaaf ini adalah termasuk min ahlil jannah. Min ahlil jannah, karena suatu hari ya, yaitu ada seorang ahli surga, Rasulullah SAW duduk di masjid, kemudian Rasul mengatakan yatlu'un rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi masuk ke masjid ini ahli surga. Nah ternyata setelah diteliti menurut para ulama hadis, ini adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang masuk ke masjid. Ya, yaitu yatlu'un rajulun min ahlil jannah. Ya, para sahabat kan heran, wah, orang masih hidup sudah dikatakan ahli surga. Nah, akhirnya kemudian penasaran, dia lihat, ternyata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat itu. Ya. Ternyata setelah diperhatikan sama amalannya. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan yatlu'un rajulun min ahlil jannah. Ternyata yang masuk sama lagi. Ya. Kemudian sahabat Sa'ad lagi itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian besoknya lagi Rasulullah mengatakan gitu. Ternyata yang masuk sama. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat yang penasaran. Kemudian dia bertamu kepada sahabat Sa'ad ini hingga menginap 3 hari. Yang ringkasnya untuk melakukan penelitian amalan apa sehingga kok dikatakan Rasulullah min ahlil jannah. Setelah dilihat selama 3 hari bagaimana berkomunikasi dengan anaknya, dengan istrinya, dengan sholat malamnya sebagainya, itu tidak ada yang istimewa menurut sahabat yang meneliti ini. Kemudian sebelum pulang tanya, janjane sampean ki ndek amalan apa toh? Masa Rasulullah mengatakan kok ahli surga? Dia ingat apa amalan saya? Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa, biasa saja. Nah kemudian akhirnya orang ini begitu mau pulang disampaikan, oh mungkin karena saya tidak bermalam suatu malam kecuali hati saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya selama ini meskipun dia tidak maaf. Nah maka kemudian sahabatnya mengatakan, nah ini amalan yang saya belum bisa lakukan, aku tidak punya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, yang lebih bagus lagi ketika Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yakni ketika ada orang menyakitinya, dia bukan hanya mampu memaafkan orang yang menyakiti, tetapi orang ini membalas dengan kebaikan atas orang yang menyakiti. Diperlakukan buruk, menyakitkan, malah dibalas dengan kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang tertinggi. Itulah dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Ini orang yang derajat ihsan itu. Nah, kembali kepada ayat 149 ya. Jadi dalam ayat 149 surah An-Nisa ini adalah intinya bahwa Allah mendorong. Jadi hatha ta'ala 'alal afwa wa asyara ila anau afun ma'a qudrati fa kaifa la ta'funa ma'a dhaifakum wa ajizakum. Ya, ini adalah dorongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar menjadi pemaaf dengan isyarat ya bahwa sesungguhnya Allah yang Allah yang maha kuasa untuk menimpakan siksa saja memaafkan. Maka bagaimana kalian yang lemah, yang tidak mampu itu kok tidak bisa memaafkan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ayat berikutnya ya. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Innalladzina yakfuruna billah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah wa rusuli dan para rasulnya. Ya, ya. Jadi yang dimaksud adalah al-ayat fil Yahudi wan Nasara. Ya. Jadi kata Imam Ali As-Sabuni, al-ayatu fil Yahudi wan Nasara li'annahum amanu bi anbiya'ihim wa kafaru bi Muhammadin wa ghairihi. Ja'ala kufruhum bi ba'dir rusuli kufran bi jami'ir rusuli wa kafaruhum bir rusuli kufran billahi ta'ala. Ya. Jadi ayat ini yang yakfuruna billahi wa rusulihi,
sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan Allah dan para rasulnya itu adalah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya mereka beriman dengan para nabi mereka dan mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, orang-orang Yahudi itu beriman pada sampai Nabi Musa, kemudian mereka kafir kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani beriman sampai Nabi Isa, mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan ya yang selainnya. Ja'ala kafrahum, jadi apa? Allah jadikan kekafiran mereka itu, mereka menjadikan biba'di rusul, bahwa kekafiran terhadap sebagian rasul itu adalah sama dengan kafir terhadap seluruh rasul. Jadi kalau orang itu, karena iman itu menuntut totalitas. Iman itu menuntut totalitas. Tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah itu, ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini menunjukkan kan bahwa Rasulullah SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan para mukmin juga beriman. Semuanya kulun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatih dan para malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahdim min rusulih, tidak kami bedakan di antara seorang pun dari para rasulnya itu. Wa qalu sami'na wa ta'na, mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunanmu, Rabbana ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kembali. Jadi dari ayat ini juga nanti ayat yang lain menunjukkan bahwa iman itu menuntut totalitas. Tidak boleh iman sebagian rasul, ingkar sebagian rasul. Maka ketika mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari seluruh rasul. Nah, karena kedudukannya sama. Ya. Nah, mereka wa yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rusulih. Jadi mereka bermaksud membedakan antara Allah dan Rasulnya. Jadi at-tafriqu bainallahi wa rusuli ayu'minu billahi wa yakfuru birusuli. Jadi mereka itu membedakan antara keimanan terhadap Allah dan para rasulnya. Mereka beriman kepada Allah, lalu mereka kafir kepada para rasulnya. Wa kadzalika tafriqu bainar rusuli wa huwal kufru bi ba'dihim wal imanu bi ba'dihim. Nah, begitu juga mereka itu membedakan, memperlakukan yang berbeda terhadap para rasulnya. Sebagian mereka ingkari, sebagian mereka imani. Ya. Nah, wa qad fasara ta'ala bi qauli ba'du. Maka Allah Subhanahu wa taala menafsirkan, menjelaskan dengan firman-Nya sesudahnya itu. Ya. Yaitu apa? Mereka itu ya, wa yuriduna ayufarriqu bainallahi wa rusulihi. Jadi mereka bermaksud untuk membeda-bedakan antara Allah dan para rasulnya. Yaitu kalau Allah dia imani seluruh sifat-sifatnya total, tapi para rasulnya dia beda-bedakan. Maka wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din. Mereka itu mengatakan kami iman dengan sebagian dan ingkar di bagian yang lainnya. Maka di sini adalah Allah katakan ya, ketika mereka itu mengatakan seperti itu, ay tafriqu bainallahi wa rasuli, ya, yaquluna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'din, ay nu'minu bi ba'dir rusuli wa nakfuru bi ba'din. Jadi kami beriman kepada sebagian rasul dan kami ingkar dengan sebagian yang lain. Qala Qatadah mengatakan ulaika a'dallahil yahudu wan nasara amanatul yahud bi taurati wa Musa wa kafaru bil injili wa Isa wa amanatin nasara bil injili wa Isa wa kafaru bil qur'ani wa bi Muhammadin wa tarakul islama dinallahi alladzi ba'atsahu bihi rusuluhu. Nah, jadi mereka ini, Qatadah mengatakan mereka musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani ini, ya, yaitu
si Yahudi beriman kepada Taurat dan kepada Musa, tapi mereka kafir kepada Injil dan kepada Nabi Isa. Sedangkan orang Nasrani beriman kepada Injil dan Nabi Isa, dan mereka kafir kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa tarukul Islam, mereka meninggalkan Islam, dinallahi, agama Allah yang alladzi ba'atha bihi rusuluh, yang para rasulnya diutus membawa, yaitu Islam itu, yaitu agama tauhid itu. Nah, maka ya, wa yuriduna ayatakhidu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud untuk menjadikan yang demikian itu sebagai jalan. Ayatorikon wasaton bainal kufri wal imani wala wasaton bainahuma wala wasatotan bainahuma. Jadi mereka hendak mengambil jalan tengah, yaitu beriman sebagian, ingkar sebagian. Ini seperti orang-orang sekuler. Loh, bagaimana seperti orang sekuler? Yaitu orang yang dia itu hanya mengimani Al-Quran sebatas mengatur hubungan dia dengan Allah SWT, syariat-syariat yang berhubungan dengan pengaturan terhadap dirinya dengan Allah atau ibadah mahdhah, tapi mengingkari secara faktual perilakunya, tidak mau mengamalkan, bahkan menginjak-injak hukum Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, yaitu masalah muamalah dan ukubah. Dia tolak, dia halang-halangi. Maka ini sama dengan iman sebagian, ingkar sebagian. Maka Allah katakan di ayat ini keras terhadap orang yang demikian itu. Kalau dia sampai kepada tingkat i'tiqad, bahwasanya dia hanya mau menerima hukum Allah yang di dalam Al-Quran. Kalau dia mengaku seorang muslim yang di dalam Al-Quran yang mengatur hubungan dia dengan Allah saja, tapi dia menolak hukum Allah yang mengatur, yaitu ekonomi, mengatur bertetangga, bersosial ke masyarakat, bahkan mengatur urusan negara, dia tolak dan dia tentang. Kalau itu disertai i'tiqad, karena disertai sebuah keyakinan bahwa tidak layak lagi itu mengatur kehidupan sekarang karena kurang modern, maka ini bisa jatuh kena alamatur riddah, kena tanda-tanda murtad, bisa jatuh kafir, karena yang terkena adalah akidahnya. Maka kalau dia sampai menjadikan yang demikian itu sebagai jalan tengah, jalan hidup, yaitu ingkar sebagian, iman sebagian, ulaika humul kafiruna haqqo. Maka Allah katakan di ayat ini, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah yang sebenar-benarnya kafir. Halu'il mausufuna bisifatil qabihati humul kafiruna yaqinan walau ad'ul iman. Walau ad'ul imana. Jadi kata Imam Ali As-Sobuni, mereka itulah orang-orang yang disifati dengan sifat yang buruk ini, humul kafiruna yakinan. Mereka itulah orang-orang kafir yang seyakin-yakinnya, walaupun mereka mengakunya iman. Mengakunya iman. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, maka hati-hati kita. Jangan-jangan kita termasuk ini. Yaitu kita hanya mau menerima hukum Allah di dalam Al-Quran yang ngatur puasa, sholat, zakat, haji. Tapi begitu diminta menerapkan hukum tentang kutiba alaikumul qisas fil qatla, kita tolak. Ya, dengan alasan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi diwajibkan atas kalian pada hukum qisas itu adalah pembunuhan itu hukum qisas. Kasus pembunuhan hukum qisas enggak mau. Atau kita menolak yaitu hukum Allah terkait dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yaitu pezina, ya, perempuan dan berzina laki-laki, maka hukumlah, ya, pambulah masing-masing itu 100 kali. Maka yang demikian itu bisa, kalau sampai kita menolak ini dengan anggapan bahwa bertentangan dengan HAM, tidak sesuai dengan tuntutan zaman, maka kita bisa kena ayat ini. Karena kita berarti iman sebagian, ingkar sebagian. Ya, maka bisa kategori ulaika humul kafiruna haqqo wa atadna lil kafirina adzaba muhina. Maka Allah dengan keras menyatakan wa atadna, dan kami sediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir itu adzaban muhinan. Berarti dia jatuh kafir karena sudah kena i'tiqadnya. Ya. Jadi maksudnya adalah yaitu hayya'na lahum adzaban syadidan ma'al ihanati wal khuludi finari jahannam. Ya, yaitu kami akan menimpakan kepada mereka yakni kehinaan. Ya,
Jadi dikatakan kami sediakan untuk mereka siksaan yang pedih lagi menghinakan selamanya di dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang rahmatullah, ini sangat kerasnya. Ya. Nah, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita masuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah disifati di ayat ini. Tanpa kita sadari gitu, maka segera bertobat. Ya, oleh karena itu iman menuntut totalitas. Sebagaimana di dalam firman Allah yang lain, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Maka apakah kalian iman dengan sebagian isi kitab, lalu kalian ingkar dengan sebagian yang lain? Fama jaza'u may yahfalu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang yang iman sebagian ingkar sebagian di antara kalian, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yuraduna ila asadil adab, dan mereka akan dikembalikan kepada sekeras-kerasnya siksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat, Allah enggak akan pernah lalai tentang apa yang kalian perbuat itu. Jadi artinya di sini maka jelas sekali Bapak Ibu, iman itu menuntut totalitas. Tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, tidak boleh membedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka ingkar terhadap firman Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Jaldah itu sama dengan ingkar terhadap ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena iman itu menuntut totalitas. Udhulu fisilmi kafah. Jadi masuk Islamnya harus total. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah Allah menjelaskan bagaimana orang yang imannya itu memilih dan memilah dia, membeda-bedakan sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, maka Allah masukkan kepada ulaika humul kafiruna haqqo, dan Allah ancam wa atadna lil kafirina adzaba Allah katakan ya di ayat ini Allah ancam ya wa atadna lil kafirina adzaba muhina, dan kami sediakan bagi orang kafir siksa yang menghinakan. Maka kemudian Allah SWT berfirman menjelaskan kebalikannya. Ya. Yaitu waladina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadin minhum. Nah, ini kebalikannya. Jadi memang gaya Quran begitu. Jadi setelah hitam putih, setelah putih hitam, ya. Jadi Allah katakan waladina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman. Waladina amanu, ya, orang-orang yang mereka beriman billahi kepada Allah, wa rusulihi dan para rasulnya, walam yufarriqu baina ahdi minhum, dan mereka tidak membedakan salah seorang di antara mereka. Saddaqullaha wa aqarru bi jami'ir rusuli wa humul mu'minuna atba'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yufarriqu baina ahadin mir rusulihi bal amanu bi jami'ihim. Kata Imam Ali As-Sobuni, mereka ini membenarkan Allah, yakni mengimani ya Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, wa aqarru bi jami'ir rusuli, dan mereka mengimani seluruh para rasul, wahum, mereka ini adalah al-mu'minuna, orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, lam yufarriqu baina ahdim mir rusulih, di mana tidak membedakan antara rasul satu dengan yang lain, bal amanu bi jami'ihim, bahkan mereka ini beriman kepada seluruhnya. Nah, itu kan umat Rasul SAW, kita kaum muslimin, kita itu kan tidak membedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain, kita imani semua. Ya, mengimani mulai dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang kita bedakan. Nah, ya, maka orang yang demikian itu ulaika saufa nu'tihim ujurahum. Ulaika saufa nu'tihim ujurahum. Maka Allah katakan ulaika, mereka itulah, ya, mereka itulah saufa nu'tihim ujurahum, sanu'tihim thawabahumul kamila alal imani billahi wa rusulihi. Jadi
kelak kami akan berikan kepada mereka pahala mereka secara sempurna karena keimanan mereka terhadap yaitu Allah dan para rasulnya. Ya, tidak membeda-bedakan satu dengan lain. Nah, itulah umat Rasulullah SAW. Jadi seperti dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yaitu 285 itu. Ya, amana rusulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Nah, ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu, mereka lah yang mengimani seluruh nabi dan rasul tanpa membedakan satu dengan yang lain. Maka Allah menjanjikan di ayat ini bahwa ulaika mereka itu saufa nu'tihim ujurahum. Jadi kami akan berikan kepada mereka pahala mereka secara sempurna nanti di akhirat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ai ghafuran lima salafa minhum minal ma'asi wal athami mufaddilan alaihim bi anwa'il in'ami. Jadi Allah SWT itu Maha Pemaaf, memaafkan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan dosa yang sudah lalu, dan Allah akan berikan anugerah yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan nanti di hari akhir, ya, yakni dengan dibalas oleh Allah dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu ayat berikutnya, yakni ayat 153, itu ada asbabun nuzulnya. Ya, ada asbabun nuzulnya. Latar belakang kenapa ayat ini diturunkan. Ruwiya diriwayatkan ana Ka'ab bin Ashraf wa jama'atun minal yahudi qalu ya Muhammad. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Ka'ab bin Ashraf seorang tokoh Yahudi dan sekelompok orang-orang Yahudi mereka mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, in kunta nabiyyan fa'tina bi kitabi minas sama'i jumlatan kama ata Musa bi Taurati jumlatan. Nah, ini mintanya itu orang-orang Yahudi ini memang begitu. Bapak Ibu mencari-cari cara ya bagaimana supaya bisa menghindar dari mengimani Rasulullah SAW, ya, supaya bisa menghindar. Itu cari-cari cara, mintanya itu yang aneh-aneh, seperti kepada Nabi Musa. Yaitu minta apa kepada Rasulullah SAW? Ka'ab bin Ashraf dan sekelompok orang Yahudi itu mengatakan, ya Muhammad, kalau memang kamu Nabi. Ya, mengatakan, ya Muhammad, in kunta nabiyyan, jika kamu ini memang Nabi, fa'tina bi kitabi minas sama. Coba datangkan dari langit kitab kepada kami jumlatan, sak gelondong. Mintanya satu gelondong. Kama ata Musa bi Taurati jumlatan. Sebagaimana itu loh, Musa itu dapat Taurat sak gelondong langsung jelek. Kalau memang kamu nabi mbok iya, mana? Sak gelondong wis kitab, ojo ngicrit-ngicrit. Nah, jangan ngirit. Nah, itu begitu, ya. Sampai mengatakan seperti itu. Nah, mereka minta kepada Rasulullah SAW itu satu gelondong itu. Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama. Jadi meminta kepadamu Muhammad ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, agar kamu turunkan kepada mereka, membawa kitab kepada mereka, satu kitab sekali plek gitu. Tidak bertahap dari langit. Nah, jadi mereka itu gitu, orang-orang Yahudi itu. Nah, Allah turunkan ini. Ini asbabun nuzulnya begitu. Ya. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni, ya ahlul kitab. Nah, yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban minas sama ay nazalat fi ahbaril yahud khina qalu lin-nabi sallam. Jadi diturunkan untuk para pendeta Yahudi ketika meminta kepada Nabi SAW, in kunta nabiyan fa'tina bi kitabi minas sama'i jumlatan. Jika kamu Nabi Muhammad, datangkan kepada kami kitab dari langit satu gelondong. Kama ata bihi Musa jumlatan. Sebagaimana Musa membawa kitab itu satu gelondong. Taurat itu. Wa inna ma talabu dzalika ala wajhi ya ta'nati wal inadi.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa mereka minta yang demikian ini hanya strategi cara mereka untuk menghindar dari tuntutan iman. Ya. Dari tuntutan iman. Nah, ya. Ini gitu. Hanya cara untuk menghindar dari tuntutan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka. Ya. Jadi Allah katakan di ayat berikutnya itu. Ya. Jadi fadzakara ta'ala su'alahum ma huwa afdha'u wa asna'u tasliyatan lin-nabi li ta'si birrusuli. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan, menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang permintaan mereka dulu yang pernah mereka lakukan kepada Nabi Musa untuk menghibur Rasulullah SAW. Untuk menghibur Rasulullah SAW. Agar Rasulullah SAW terhibur, maka kemudian dijelaskan oleh Allah bagaimana memang karakter mereka yang Yahudi itu. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika. Udahlah Muhammad, kamu tidak usah kaget, kamu tidak usah heran. Orang Yahudi ya begitu. Bahkan dulu di zaman Musa, mereka itu minta yang lebih dari itu. Itu kan baru minta apa? Kitab pun. Ini di zaman Nabi Musa. Nabi Musa sudah membawa bukti, membawa kitab Taurat 1 gelondong. Kemudian ada tongkat berubah jadi ular. Kemudian ada tangan mengeluarkan cahaya. Sudah mukjizatnya banyak itu. Itu mereka itu minta. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk bertemu Allah guna menerima Taurat di Gunung Tursina, kemudian dibawalah yaitu 70 orang, yaitu tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Bani Israel untuk menyaksikan Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu mereka enggak percaya bahwa Nabi Musa sedang bicara dengan Allah. Mereka minta kepada Nabi Musa, faqalu arinallaha jahratan. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Musa perlihatkan kepada kami Allah itu secara terang-terangan. Minta supaya Allah itu terlihat secara terang-terangan. Jadi kan lebih dari itu, minta kepada Nabi Musa, memang kalau kamu Nabi perlihatkan Allah secara terang-terangan. Allah sudah menampakkan diri secara terang-terangan. Nah, akhirnya apa? Fakhodatkumu so'ikoh, mereka disambar petir. Bidzulmihim, karena kezaliman mereka itu. Nah, jadi apa? Begitu mereka Yahudi itu. Akhirnya kemudian 70 orang itu kan mati semua itu. Mati semua, Nabi Musa sedih. Akhirnya Nabi Musa nangis sehari semalam, minta kepada Allah supaya dihidupkan lagi. Akhirnya kemudian Allah hidupkan lagi. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun, kan dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Summa ba'asnakum min ba'di dzalika min ba'di mautikum, kemudian kami hidupkan kalian sudah mati kalian la'alakum tashkurun, agar kalian tuh bersyukur. Akhirnya 70 orang tuh dihidupkan lagi satu persatu. Ya. Nah, itu permintaannya itu ngeri itu, melebihi dari apa yang diminta kepada Rasulullah SAW. Maka tidak perlu Rasulullah itu kaget dan tidak perlu bersedih hati. Karena mereka itulah seperti itulah ahli kitab dari kalangan Yahudi ini, Bani Israel, Yahudi. Nah, kemudian ditambah lagi, summa taqaddul ijra min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Summa, kemudian mereka ini ittakhadhu mengambil untuk dijadikan sesembahan al-ijla, anak sapi. Yaitu anak sapi yang terbuat dari patung emas yang dibuat oleh Samiri. Ya. Jadi mereka gitu. Yakni ya summa taqaddul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Summa taqaddul ijla ilahan wa abaduhu min ba'di ma ja'athumul mu'jizatu wal hujjatul bahiratu minal asa wal yadi, ya, wa falaqal bahr wa ghairiha. Jadi mereka ini kemudian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah apa yang datang kepada mereka dengan jelas, yakni setelah berbagai mukjizat didatangkan oleh Nabi Musa kepada mereka, seperti misalnya tongkat berubah menjadi ular, tangan mengeluarkan cahaya, terbelahnya laut dan lain sebagainya. Qala Abu Su'ud wadil mas'alatu hiya
talabu ru'yatillahi wa in sadarat an aslafihim li kaun lakinnahum lima kanu muqtisina bihim fi kulli ma ya'tuna wa yaduruna asadat ilaihim. Jadi Abu Su'ud mengatakan bahwa ya pendapat Abu Su'ud nih, yaitu mereka ini orang-orang Yahudi itu ya, mereka itu adalah permintaan mereka itu tak lain hanyalah bentuk pembangkangan mereka ya kepada kepada Nabi Musa. Ketika mereka minta kepada Nabi Musa supaya diberitakan kepada Allah tentang Allah, itu mereka hanya untuk membangkang Nabi Musa aja ya. Dan kemudian mereka juga membuat pembangkangan yang lain ketika Nabi Musa pergi untuk menerima Taurat selama 40 hari dipanggil oleh Allah SWT, mereka malah menyembah yaitu anak sapi yang terbuat dari patung emas dibuat oleh Samiri. Nah, mereka itu seperti itu. Ya, padahal sudah jelas datang kepada mereka berbagai mukjizat yang Allah lihatkan kepada yaitu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Musa sepulang dari Gunung Tursina setelah 40 hari itu, Nabi Musa tahu keadaan mereka, marah Nabi Musa kan. Kemudian mereka pun kemudian dihukum oleh Allah SWT, yaitu dengan cara yang menyembah anak sapi yang terbuat dari patung itu dibunuh oleh yang tidak menyembah. Dan itu sebagai bentuk taubat dari syariatnya Nabi Musa karena tindakan mereka seperti itu. Nah, Allah cara maafkannya gitu. Maka Allah katakan fa'afauna an dzalik, maka kami maafkan ya, kami maafkan mereka itu dari berbuat yang demikian itu. Wa ataina Musa sultana mubina, dan kami datangkan kepada Musa sultana mubina. Ai afauna ama irtakabu ma'azimati jarimatihim wa khiyanatihim. Jadi kami maafkan perbuatan dosa mereka yang besar dan pengkhianatan mereka itu. Wa ataina Musa sultana mubina ay hujatan bahiratan. Kami berikan kepada Musa yaitu argumentasi yang jelas, bukti yang nyata, tadhaharat shadaqah wa syatu nubuwatih, yaitu bukti kenabiannya dan kerusulannya itu. Qala at-Tabari wa tilkal hujatu hiyal ayatul bayyinatu allati atallahu iyyaha, yaitu al-hujatul balighah, yakni al-hujah tilkal hujah. Jadi argumentasi itu adalah, bukti itu adalah ayat-ayat yang jelas yang Allah berikan kepada dirinya Nabi Musa. Ya. Nah, jadi Rasulullah dihibur, tidak usah heran dengan yaitu perilaku Yahudi, memang begitu. Ya. Nah, kemudian Allah SWT selanjutnya berfirman, yaitu yakni bentuk yang lain yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi itu kan nanti penyimpangannya, tapi diawali dengan warofa'na fauqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Warofa'na fauqahumut tur bimitsaqihim, dan kami angkat di atas mereka orang-orang Yahudi itu gunung Tursina dengan perjanjian mereka. Ya, yang dimaksud adalah yakni dan kami angkat rofa'na bil jabal, rofa'nal jabala fauqahum lama imtana'u an kubuli syariati taurati bisa babil mitsaqi liukabilu. Jadi kami angkat gunung Tursina di atas mereka ketika mereka menolak untuk menerima syariat Taurat. Ya, disebabkan perjanjian mereka itu. Kan sudah diambil janji, tapi mereka menolak menjalankan syariat Taurat, maka kemudian gunung Tursina itu diangkat di atasnya. Ketika gunung Tursina diangkat di atasnya, mereka Yahudi itu baru dia mau mengambil syariat Taurat, ya, maka mereka bersujud dengan sujud yang satu mata itu melihat ke atas. Jadi mata yang kiri itu melirik ke atas. Maka kata orang-orang Yahudi dalam syariat Yahudi, sebaik-baik sujud itu adalah kalau sujud kemudian sambil mata yang satunya melihat ke atas karena penuh rasa takut. Nah ini ya seperti itu. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, udkhulu baba Baitul Maqdis muta'ina biru'usikum qadu'u lillahi
faqalafu ma umiru bihi wa dzaqalu yashafuna ala astahim wa hum yakuluna khintatun fi sya'ri ya istahza'an. Jadi sambil dikatakan kepada mereka, kami katakan kalian masuklah ke Baitul Maqdis melalui pintunya dengan cara sujud, yaitu menghormat sambil digeluk. Seraya mengatakan khitatun khitatun khitatun. Ternyata mereka merubah dikatakan dengan yaitu khintatun disya'nikan. Ya ini harusnya mengatakan khitatun khitatun, ampunilah kami, tapi mereka mengatakan yaitu biji-bijian gandum, biji-bijian gandum. Kan kurang aja. Wa qulna lahum la ta'du, dan kami pun telah katakan kepada mereka jangan kalian melampaui batas fi sabti di hari Sabtu. Ya. La ta'du bi isbatal hayatani yaumas sabt fa khalafu wa ta'adu wa wasta'du. Jadi mereka dilarang bekerja pada hari Sabtu menangkap ikan, dan ikan memang hanya muncul hari Sabtu, tapi mereka kemudian melanggar larangan itu dengan cara membuat perangkap di hari Jumat, diambil di hari Ahad. Maka itu termasuk khilah, dan itu sesuatu yang diharamkan. Tapi mereka begitu orang itu. Fa'akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka itu perjanjian yang kokoh. Tapi ternyata nanti mereka melanggar. Nah itu lihat nanti pada ayat berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah ayat-ayat, kita lihat di akhir ayat-ayat ini menceritakan bagaimana tipologi karakter, watak, sifat orang ahli kitab dari kalangan Yahudi, yang mereka begitu mudah melanggar perintah Allah SWT, dan mengandung isyarat bahwa mereka itu hanya akan mau tunduk patuh dengan Allah itu under pressure, di bawah ancaman kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, baru mereka mau patuh. Jadi selama kita lihat ya saat ini, selama Yahudi atau negeri-negeri kaum muslimin tidak bersatu, maka tidak akan mampu menghadapi mereka, karena mereka dilindungi oleh kekuatan di luar mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, demikian mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, untuk kita bisa mengambil ibrah bahwa yang pertama bahwa tidak boleh kita mendoa dengan doa yang jelek kepada seorang kecuali kita terzalimi. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu tidak boleh sebagian ingkar sebagian. Iman menuntut totalitas. Ya, iman yang kafah. Tidak boleh membedakan antara Rasul satu dengan Rasul lain, antara hukum Allah satu dengan hukum yang lain. Tetapi harus sama diyakini, diimani dengan utuh. Ya. Nah, kalau iman sebagian ingkar sebagian, maka dikatakan ulaikal humul kafiruna haqqo. Itulah orang yang kafir sebenar-benarnya kafir. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bagaimana karakter Bani Israel, ahli kitab dari kalangan Yahudi maksud saya. Ahli kitab dari kalangan Yahudi. Dan begitulah mereka suka melanggar hukum Allah SWT. Itu ada Nabi Musa, apalagi setelah nabinya tidak ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan ini sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat kita. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.